Para saudari dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat malam. Kita memulai novena Maria Medali Wasiat yang nanti akan dipuncaki dengan Pesta Maria Medali Wasiat. Tema besar dari novena kita selama 9 hari ke depan ini adalah bersama Santa Maria dan Santo Yosef, teman pergulatan hidup. Dan tema kita hari ini, di hari pertama ini, bersama Maria, Santo Yosef, pelindung gereja sepanjang masa. Para saudari dan saudara yang terkasih, tema ini diambil dari tahun Santo Yosef, di mana Bapak Paus kita mengeluarkan surat apostolik yang berjudul Patris Corde, dengan hati seorang bapa. Di sana direfleksikan tentang seorang yang bernama Yosef, yang jarang disebut di dalam kitab suci, tetapi sungguh-sungguh seperti tema hari ini menjadi pelindung gereja sepanjang masa. Tidak terlalu mudah mengaitkan tema ini dengan bacaan yang baru saja kita dengarkan. Tetapi bahwa ketika Santo Yosef menjadi pelindung gereja sepanjang masa, ditunjukkan kepada kita bahwa dia tekun dan teguh untuk melindungi keluarga kudus Nazaret dalam situasi apapun. Dan kalau kita mendengarkan bacaan yang pertama ataupun bacaan Injil hari ini, kita mendengarkan betapa kita juga diharapkan untuk sungguh-sungguh mampu bergulat di dalam hidup iman kita, bertekun di dalam hidup iman kita, mempertahankan iman kita, dan juga mewartakan iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bacaan yang pertama kita mendengarkan Matatias dan keluarganya yang diminta untuk menyembah berhala, tetapi pada akhirnya mereka tetap bertahan. Kami tetap akan bertahan dalam perjanjian seperti yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Meskipun berbagai tantangan ada padanya, tetapi mereka tetap bertahan di dalam iman kepercayaan kepada Allah. Dan dalam Injil kita mendengarkan betapa Yesus menangisi Yerusalem. Mengapa menangisi Yerusalem? Karena ada begitu banyak orang yang tidak mengerti tentang kasih Allah. Begitu banyak orang tidak mengerti tentang cinta Tuhan kepada manusia. Mungkin juga bagi kita, kadang kita kurang menyadari dalam hidup kita kasih Allah kepada kita. Kalau hari ini bersama dengan Santo Yosef yang bertahan dan setia dan tekun dengan segala kelembutannya menjadi pelindung bagi keluarga kudus Nazaret dan juga menjadi pelindung bagi gereja kita, Santo Yosef juga mengajak kita untuk senantiasa bertekun di dalam cinta kepada Tuhan, meskipun tugasnya tidak mudah dan tidak ringan. Maka kita juga diajak untuk sama dengan Santo Yosef bertekun di dalam tugas perutusan kita, bertekun di dalam hidup iman kita. Hampir 2 tahun kita mengalami masa pandemi, dan saya gembira karena masih banyak dari antara kita tetap tekun dan setia menghidupi iman kita. Sekarang ketika perayaan Ekaristi sudah mulai offline, kalau kita melihat dalam perkembangan selama sebulan terakhir paling tidak, gereja kita mulai kembali didatangi oleh umat. Setiap misa hampir tempat ini penuh sesuai dengan kuotanya tentu saja. Meskipun kalau dibandingkan dengan jumlah umat kita keseluruhan pasti belum seberapa. Tetapi toh kemudian sudah ada semakin banyak orang yang berani untuk datang ke gereja untuk belajar kembali menghayati imannya dengan hadir di sini. Dan saya yakin ada begitu banyak orang juga yang setia meskipun dalam keterbatasan juga mengikuti perayaan Ekaristi di rumah masing-masing secara live streaming. Nah,
pelan-pelan para saudari dan saudara yang terkasih, tentu kita juga harus mengajak saudari-saudara kita yang masih setia dengan live streaming, nanti juga pada akhirnya pelan-pelan harus kembali datang ke gereja. Kalau nanti live streaming sudah tidak dihalalkan kembali, ya, atau sudah kemudian tidak diperbolehkan kembali misa secara live streaming, maka kemudian mau tidak mau kita harus kembali datang ke gereja. Semangat ini harus kita kembalikan dalam hidup iman kita. Semangat untuk datang bersekutu ini harus kita kembalikan di dalam semangat hidup iman kita. Hari ini kita sudah di-asesmen oleh Satgas Covid Kota Surabaya. Nanti kita bawa dalam novena ini juga secara pribadi supaya asesmen kita diluluskan, ya. Karena kalau tidak lulus nanti kita tidak boleh merayakan Ekaristi Natal. Maka kita berdoa supaya para petugas yang tadi asesmen terbuka hatinya juga untuk kemudian meluluskan permohonan asesmen kita. Tetapi juga kita berdoa supaya kemudian dalam masa pandemi ini kita juga tetap sehat dan juga tetap menjadi pelopor-pelopor kesehatan di dalam hidup kita setiap hari. Menjadi contoh yang baik, menjadi teladan yang baik di dalam kehidupan, saling menjaga kesehatan setiap hari dalam masa pandemi ini. Dan saya kira para saudari dan saudara yang terkasih, usaha kita untuk menjadi contoh yang baik ini juga merupakan perwujudan iman kita, merupakan perwujudan bahwa kita juga mau belajar setia untuk mencintai Tuhan melalui relasi kita dengan sesama dalam kehidupan kita setiap hari. Mari para saudara dan saudari yang terkasih, bersama dengan Maria dan juga Santo Yosef hari ini, kita juga mohon berkat Tuhan agar Maria dan Santo Yosef juga senantiasa melindungi kita, senantiasa memberikan kekuatan dan berkat-Nya untuk kita, agar kita tetap setia mewartakan hidup iman kita, bertahan dalam hidup iman kita, dan membawa orang-orang lain di sekitar kita juga datang kepada Tuhan. Berkat Tuhan melimpah atas kita sekalian. Amin.